Negara mengabaikan seruan internasional dengan melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza. Rafah adalah pusat kamp pengungsian bagi warga Palestina yang terusir akibat serangan Israel. Israel terus mengabaikan seruan masyarakat internasional dengan dalih memburu anggota Hamas, pasukan Zionis menyerang kota Rafah. Kota Rafah merupakan kota yang menjadi kamp atau pusat pengungsian warga Gaza. Sedikitnya 50 orang tewas akibat serangan Israel ke kamp pengungsian di Rafah. Kebrutalan serangan Israel digambarkan warga Palestina yang selamat dari serangan udara Israel. سمعنا صوت قصف قريب من هنا اجينا لقينا المخيم ملان بالنازحين ملان اطفال وشباب ونساء وشيوخ والمخيم معروف انه نازحين يعني معروف انه اللي جايين اصلا من هنا اغلبهم من الشمال لقينا المخيم كله مولع نار بشكل رهيب جدا استدعينا حول الدفاع المدني يجي الدفاع المدني بس لقينا اشكال يعني مناظر مش طبيعيه اشلاء ناس تقريبا سايحه ولا ضل حباب ولا ضل اهل يا رب رحمتك وسع كل شيء يا رب حسبي الله ونعم الوكيل يا رب ايش اللي عملناه يا ربي بنصلي وبنصوم بيدك يا رب ارحمنا يا رب بيدك وبنصلي Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam serangan yang menewaskan puluhan warga sipil yang tengah mencari perlindungan dari konflik. Guterres di media sosialnya mengatakan tidak ada tempat yang aman di Gaza. Kengerian ini harus dihentikan. Di sisi lain, 3 negara anggota Uni Eropa, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia, secara resmi pertanggal 28 Mei 2024 mengakui negara Palestina. Menlu 3 negara itu membuat pengumuman bersama pengakuan negara Palestina di markas Uni Eropa di Brussels, Belgia. Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez Bueno, meminta Israel segera menghentikan serangan ke kota Rafah. Al que señalaba, yo creo que lo que hace es subrayar aquello que la Corte Internacional de Justicia ha indicado. Y quiero recordar que las medidas cautelares, como todas las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, son obligatorias. Son obligatorias para todas las partes. Y es que Israel tiene que detener su ofensiva en Rafah. De la misma forma y con la misma contundencia que condenamos el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas hacia Israel. Sebelumnya Mahkamah Internasional atau ICJ, Jumat pekan lalu telah meminta Israel menghentikan rencananya untuk menyerang kota Rafah. ICJ juga memerintahkan gencatan senjata di wilayah Gaza. Namun perintah itu kembali diabaikan Israel. Dunia hanya bisa mengecam saat Israel serang kota Rafah. Masihkah ada harapan untuk menghentikan kebrutalan Israel? Kita bahas bersama penasihat hubungan internasional Sinergi Policies, Dina Prapto Raharjo. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam. Mbak Dina, Israel ini semakin brutal. Terakhir menyerang kamp pengungsian di mana banyak anak-anak, lanjut usia dan juga perempuan. Lalu kenapa masyarakat internasional ini tidak bisa melakukan apapun, hanya mengecam saja? Sebenarnya bukan hal baru ya bahwa masyarakat internasional tidak bisa berbuat banyak hal. Ini artinya memang di tataran internasional itu kekuatan antar negara itu bentuknya lebih seperti piramida. Jadi ada negara-negara Palestina ini mereka kompak untuk mendukung Israel. Nah, yang menarik membayangkan konstituen mereka juga lebih mendukung isu-isu kemanusiaan dibandingkan kalau posisinya dipegang oleh partai yang lebih ke kanan. Dan partai-partai negara-negara Eropa yang lain yang sudah lebih dahulu mendukung Palestina, ada 10 negara Eropa itu sebenarnya juga mendukung pada masa dulu masih dipegang oleh Soviet, masih ada perang dingin. Artinya memang tidak ada perubahan yang signifikan sejak zaman perang dingin dulu. Komposisi dunia itu masih diambil peranannya untuk pengambilan keputusan terkait isu ini di Barat. Mbak Dina, itu kan kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang bahwa ini tragic mistake ya, kesalahan tragis begitu. Apakah ini menandakan apa nih? Kan katanya akan menyelidiki begitu. Menurut saya Netanyahu bertekad betul untuk menjadikan Timur Tengah
khususnya wilayah dia itu hanya satu negara, hanya Israel. Tidak ada two-state solution. Jalan itu yang dia berusaha tutup sama sekali. Dan mungkin untuk masyarakat Indonesia yang secara Israel, kalau di total orang-orang yang berada di Gaza, orang Palestina itu ada 2,3 juta. Ada Nauru. Nah, negara-negara ini sebenarnya kecil dari segi jumlah penduduk, kecuali Papua Nugini lah sekitar 9 juta. Yang lain sisanya hanya sekitar 12.000, 18.000. Tapi suara mereka satu di PBB. Nah, bisakah Indonesia memastikan bahwa mereka berubah pikiran mendukung Palestina? Itu satu, karena mereka dekat sekali posisi dengan Indonesia. Yang kedua, 2024 sampai 2026, Indonesia mengambil posisi sebagai anggota Dewan HAM di PBB. Dan sudah pernah disampaikan, tekad Indonesia adalah mengagendakan isu-isu HAM di PBB. Dan aktif itu penguatan posisi kita di Timur Tengah, hubungan-hubungan bilateral dengan negara-negara yang sebenarnya juga galau dengan posisi mereka yang langsung dengan Israel. Saya ambil contoh Yordania ya, karena dia tetangga dekat. Dia sebenarnya nggak ingin mendukung Israel, tetapi karena dari sisi ekonomi, dari sisi infrastruktur, dari sisi kemudian konektivitas ekonomi, mereka harus bergantung pada Israel, masuk urusan air. Akhirnya mereka mau tidak mau. Ya, negara-negara seperti itulah kita perlu cari jalannya di tingkat bilateral. Mbak Dina, terima kasih untuk ulasannya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Mbak Dina. Terima kasih. Saudara, usai jeda tetaplah di Sapa Indonesia Malam soal pemotongan gaji 3% untuk Tapera. Presiden Joko Widodo mengklaim sudah menghitung aturan itu sebelum memutuskan.